Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak pula lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Rifki yang akan menemani Anda 30 menit ke depan dalam program Kesehatan Nabawi, di mana kita akan membahas hikmah sholat untuk kesehatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Muhammad Ali Toha. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Bagaimana menurut dokter tentang hikmah sholat untuk kesehatan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya kita lihat dari dasar dulu. Ya, sehat itu kan ada 4 aspek. Ya. Sehat badan, sehat jiwa, sehat spiritual, dan sehat sosial. 4. Ini dari keempat aspek ini sholat semua memberikan manfaat kepada keempat aspek ini. Nah, yang akan saya bahas di sini ada 2 manfaat yang sifatnya individual, ya, yaitu manfaat dari gerakan sholat 1, dan yang kedua manfaat meditatifnya dari sholat, ya, meditasi. Ya. Sekarang yang pertama adalah manfaat gerakan sholat, ya, bahwa kita di dalam sholat itu melakukan gerakan-gerakan, tidak hanya berdiam diri. Jadi sebagian ajaran tentang ibadah kepada Tuhan itu kan hanya dengan berdiam diri, ya kan? Tapi dalam sholat ini tidak hanya berdiam, ada gerakan, dan gerakan itu otomatis memberikan manfaat, terutama kepada apa? Kepada alat-alat gerak. Kepada otot-otot kita, kepada tulang, kemudian tentu kepada saraf, dan kepada ingatan kita, ya, kepada otak kita. Ya. Nah, gerakan sholat itu yang pertama yang sifatnya general dulu, ya, kepada otak kita. Kita setiap hari disuruh mengulang-ulang gerakan, ya, selama 5 periode, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, minimal ini. Tentunya kalau orang lain ada duha, ada tahajud dan sebagainya, itu lain. Minimalnya ada 5 kali sehari, ya. Tentu pertama manfaat apa? Manfaat orientasi waktu. Coba sekarang saya tanya sama Dr. Rifki, ya. Orang sholat duhur pada waktu asar boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kan? Tidak boleh. Makanya jadi sholat duhur itu ya pas waktu duhur. Ini tujuannya apa? Pelajaran untuk kita, untuk mengingat-ingat waktu. Kita tidak bisa sholat duhur pada waktu malam hari. Kita tidak bisa sholat itu 5 waktu sekaligus. Udah jadiin satu aja 17 rakaat, tidak bisa juga. Jadi kita diajarkan sholat itu 5 waktu. Tujuannya supaya kita itu memahami tentang waktu. Jadi ini menimbulkan manfaat, orang selalu punya orientasi waktu. Saya rasa Dr. Rifki tahu salah satu gangguan kejiwaan itu adalah disorientasi waktu, ya. Nah, ya, itu. 1 ini. Yang kedua apa? Arah. Ya. Kita sholat itu boleh enggak menghadap segala arah? Tidak boleh. Kita suruh menghadap ke kiblat. Ya. Ini semua kan masuk ke dalam memori kita. Sehingga apa? Otak kita itu dibiasakan berpikir sistematis. Ya. Orang sholat boleh enggak sujud dulu baru rukuk? Tidak boleh. Ini pelajaran untuk otak kita dan untuk daya pikir serta daya ingat kita. Ya, bahwa kita supaya kita itu daya ingat memori kita itu kuat, ya. Kita melakukan hal-hal yang diulang-ulang. Kan kita kalau mau ingin supaya memori kita kuat, kita tidak pikun, ya. Kan itu suruh melakukan tindakan-tindakan yang diulang-ulang terus-menerus, ya. Tujuannya untuk memperkuat, gitu. Nah, ini manfaat sholat di antaranya ini. Masya Allah. Ya, nah, 1. Kedua tentang gerakannya tentu. Gerakan ini manfaatnya tadi seperti saya katakan untuk ototnya, untuk tulang, untuk persarafan, pembuluh darah. Pada waktu kita rukuk misalnya, ya, itu dalam posisi 90 derajat, ya. Otot-otot di punggung kita itu diregangkan. Ya kan, diregangkan. Ya. Otot kaki, paha, tungkai semua diregangkan. Ya. Saraf kita ditarik juga. Mungkin Dr. Rifki tahu bahwa kalau orang itu mengalami gangguan penjepitan saraf, maka pengobatannya diantaranya kan dengan traksi, ya.
Iya, dengan terapi. Nah, ya Salat kita kejepit. sebetulnya diajarkan traksi ini, ya kan, setiap 5 kali dalam sehari, ya. Nah, ini adalah manfaat dari gerakan sholat. Pada waktu kita sujud, ya, tentu ada manfaat spiritualnya yang saya tidak bahas. Saya bahas manfaatnya sujud. Pada waktu kita sujud, kepala kita di bawah, ya, dalam posisi yang terendah, ya, itu otomatis semua aliran darah ke kepala. Ada pembuluh-pembuluh darah kecil, ya, yang tidak terjangkau oleh otak. Pada waktu kita duduk, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita tidur sekalipun tidak terjangkau. Pada waktu kita sujud, pembuluh darah itu akan dicapai oleh darah. Masya Allah. Akan menerima pendarahan. Apa yang manfaat yang diberikan dengan ini? Dikatakan diantaranya adalah mencegah terjadinya Parkinson, mencegah terjadinya kepikunan dan sebagainya. Makanya pada waktu bersujud, ya, cukupkanlah waktu, jangan tergesa-gesa. Ya. Nah, ini manfaat dari gerakan sholat. Ya. Ya, kalau ini dikerjakan dengan baik, maka insya Allah akan memberikan kesehatan yang panjang, ya, dan juga akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan kita sepanjang hidup. Karena orang diberikan panjang umur, ya, tapi dalam posisi yang, mohon maaf ya, bukan merendahkan, dalam posisi pikun kan tidak enak juga kan. Enak, ya. Nah ya, tapi dengan ini menjalankan sholat dengan baik ini, maka insya Allah dengan gerakan sholat itu memberikan manfaat lahir batin, termasuk juga jiwanya akan lebih sehat. Gitu. Ya. Masya Allah. Demikian pembahasan kita hikmah sholat untuk kesehatan untuk sesi yang pertama. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih membahas mengenai hikmah sholat untuk kesehatan, yang dimana untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai terapi manfaat meditatif untuk kesehatan. Betul? Ya. Jadi tadi yang pertama kita sudah mengulas secara garis besar tentang manfaat sholat yang sifatnya umum, ya. Kemudian manfaat gerakan-gerakan sholat, ya. Meskipun itu masih belum lengkap, itu masih panjang sekali, tapi kita singkat nih. Sekarang kita masuk ke manfaat meditatif, ya. Jadi gini, ilmu pengetahuan modern memahami bahwa meditasi itu sangat penting untuk kesehatan, ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang itu yang sakit karena stres, ya. Nah, kita di dalam Islam itu Allah SWT sudah mengajarkan, memerintahkan kepada kita tentang apa? Tentang sholat, ya kan? Jadi kita 5 kali sehari mengerjakan melakukan sesuatu yang di luar hal yang biasa kita lakukan. Jadi out of box. Mungkin Dr. Rifki pernah dengar kegiatan out of box, ya. Jadi orang misalnya kalau lagi hari libur suruh motong tanaman misalnya, mengerjakan padahal sehari-harinya dia seorang direktur misalnya gitu, ya. Atau yang lain-lain gitu, ya. Nah, itu kegiatan out of box. Nah, sholat ini itu juga kegiatan out of box. Kita kalau kita kerja dari pagi sampai siang, ya, sampai kira-kira zuhur, kemudian kita berhenti, kita melakukan gerakan out of box dengan sholat itu. Maka diharapkan apabila inisiatif di pikiran kita itu sudah buntu, dalam pekerjaan kita memecahkan masalah itu kita ada kesulitan, kita sholat, habis sholat langsung terbuka lagi pikiran kita. Itu manfaatnya. Kenapa kok begitu? Karena di dalam sholat ini ada gerakan meditasi. Tanpa disadari kita melakukan gerakan meditasi. Kapan? Pada waktu kita melakukan tasyahud, ya. Pada waktu kita melakukan tasyahud, ya, itu kita membaca sesuatu, berhenti, tidak melakukan gerakan apa-apa, dan kemudian berkonsentrasi, ya. Pada waktu kita tasyahud, kalau tasyahud kita itu benar, maka otak kita itu akan memancarkan gelombang theta, di mana gelombang theta ini, ya, akan memberikan manfaat, meningkatkan kreativitas. Makanya kadang-kadang, mohon maaf ini,
kadang-kadang kunci hilang, kita sholat, pada waktu tengah-tengah sholat kita ingat. Ya. Betul ya? Iya, selalu. Nah, ada orang yang bilang, Lupa. saya barang. kalau kok ingatnya pada waktu sholat gitu ya. Ya, Nah ini kenapa? Kenapa? Sebab kita pada waktu kita menjalankan sholat itu, kita pada waktu tahiyat itu kita berada dalam puncak kreativitas yang tinggi. Dan pada waktu itu kita menjadi sangat cerdas, ya. Kemudian ingatan kita menjadi baik, normal. Ya. Yang tadinya itu kita misalnya dari pagi sampai siang itu melakukan macam-macam tumpuk-tumpukan memori di kepala kita, ya. Setelah tumpukan banyak, kemudian menjadi ruwet, ya. Ya. Menjadi ruwet sehingga kadang-kadang tidak bisa ditarik, ya kan? Ya. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan out of box sholat itu, dan di antara kegiatan sholat itu ada proses meditasi, yaitu pada waktu melakukan tasyahud, ya. Nah, pada waktu kita tasyahud, kita meditasi, maka kita akan terlepas semua yang keruwetan ini, ya. Kita menjadi cerdas, sehingga kita setelah selesai sholat kita akan menjadi orang yang sangat cerdas. Makanya umat Islam jika menjalankan sholat ini dengan baik, dia akan menjadi orang yang sangat cerdas, ya. Yang lain akan kalah pasti itu. Cuman kita sayangnya kadang-kadang tidak konsentrasi sholatnya, ya. Sehingga kita tidak dapat manfaat yang seperti itu. Gitu kira-kira. Masya Allah. Masalah manfaat gerakan sholat tadi dokter. Ya. Saya ingin membahas masalah olahraga. Untuk orang kota yang sangat sibuk dengan aktivitas hari-harinya, mungkin nggak ada waktu untuk olahraga. Padahal dalam ilmu kesehatan olahraga minimal 30 menit seminggu 3 kali. Itu paling minimalnya. Apakah dengan sholat ditambah sholat wajib plus sholat sunnah itu bisa mencukupi dengan kebutuhan olahraga kita untuk jaga kesehatan? Iya. Ya, jadi ini kalau dikatakan mencukupi sih mungkin belum mencukupi ya. Kalau kita kerjaan kita dari pagi sampai sore itu duduk terus. Iya. Kan orang bekerja ada macam-macam. Ada orang bekerja yang banyak menggunakan tenaga fisik juga, ya kan? Nah, untuk orang-orang seperti ini, maka sholat ini memberi manfaat gerakan-gerakan yang sistematis, sehingga akan lebih baik untuk kesehatan, melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Tapi untuk orang yang dari pagi sampai sore dia kerjaannya itu duduk aja terus, ya. Saya rasa gerakan sholat belum memenuhi, gitu loh, belum memenuhi keseluruhan kebutuhan olahraga. Jadi tetap harus ada aktivitas olahraga. Dan kita harus ingat, memang ini sholat ini kalau dihitung secara matematis, ya, nilai olahraganya tinggi sekali. Kenapa? Karena nilai olahraga yang tinggi itu ada 2 aspek. Yang pertama ada gerakan fisik, dan yang kedua ada faktor rekreasi. Apakah sholat itu rekreasi? Iya. Kenapa? Karena melakukan gerakan out of box, gitu loh. Ya kan? Kalau kita itu misalnya gerakan yang dilakukan itu sambil duduk. Misalnya kalau sholat itu dilakukan seperti model-model meditasi yang hanya duduk saja, mungkin tidak akan beri manfaat itu. Tapi karena ini ada gerakan-gerakan yang di luar yang biasa, nah, kita tidak mungkin kan kalau misalnya kita lagi di kantor tiba-tiba kita berdiri, rukuk, sujud, tidak ada tujuannya, tidak mungkin. Nah, kira-kira gambarannya seperti itulah. Jadi manfaatnya memang besar, tidak hanya sekedar olahraga biasa, tapi olahraga plus. Ya. Masya Allah. Demikian pembahasan kita untuk sesi yang kedua. Makin banyak hikmah-hikmah yang kita dapati dari pembahasan mengenai sholat ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Nabawi TV, yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Kesehatan Nabawi dengan judul Hikmah Sholat untuk Kesehatan. Kita masih membahas mengenai gerakan sholat dan terapi meditatif. Masalah gerakan sholat, dokter. Ya. Kita tahu pasien-pasien pasca stroke atau penyakit-penyakit saraf biasanya setelah itu melakukan terapi fisioterapi atau gerakan-gerakan yang untuk menunjang supaya bisa tetap beraktivitas seperti biasa dan untuk menunjang dia punya badan dan gerakan tubuhnya. Nah, pertanyaan, apakah bisa gerakan sholat itu menggantikan fisioterapi? Karena berdasarkan yang kita lihat sepertinya nggak beda jauh itu. Ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin agak beda sedikit. Jadi bedanya di sini adalah terutama masalah menyangkut kemampuan, ya. Orang yang stroke, ya, itu apakah mampu melakukan gerakan
sholat dengan baik. Sulit Bisa. menurut saya. Jadi kenapa dibutuhkan fisioterapi? Karena pada waktu fisioterapi itu ada bantuan dari orang lain ya. Jadi artinya biasanya dibantu. Kalau dia tidak bisa ototnya misalnya diregangkan, dibantu regangkan oleh orang lain ya. Yeah. Kalau dia melakukan sendiri, apalagi pada saat akut awal-awal akan sulit sekali. Kecuali kalau fase akut itu sudah terlewati, ya, fisioterapinya sudah fisioterapi yang sifatnya rutin, nah, mungkin akan sangat membantu gerakan sholat. Nah, bagi orang stroke sebenarnya yang paling penting usahakan supaya tetap sujud. Jangan sholat di kursi. Kalau ada yang bisa membantu itu akan sangat baik sekali. Jadi membantu didudukkan, biarkan dia sholat duduk di bawah dan dia sujud. Kenapa? Saya kembali lagi ke tadi saya katakan mengenai manfaat sujud tadi, ya kan? Yeah. Bagaimana aliran darah ke otak yang sedemikian baik, paling sedikit, ya, dia akan memelihara kesehatan dari otak. Adapun fokus di otak yang sudah tidak bisa, yang sudah mengalami stroke, ya, paling tidak pada waktu orang sujud itu kita kan akan ada kemungkinan terbentuk kolateral, ya kan, pembuluh darah di otak. Nah, dan kolateral ini sangat penting. Orang yang kolateralnya banyak, ya di otak, di pembuluh darah di otak, otomatis kalau ada sumbatan di satu pembuluh darah dia tidak ada masalah, atau masalahnya ringan. Ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bahwa sebaiknya paling sedikit itu sujud di bawah, jangan duduk di kursi. Karena itu suatu hal yang merugikan sebenarnya. Nah. Saya juga pernah mendengar banyak orang bilang kalau orang dari muda suka dengan sholat, bukan sholat wajib saja, tentunya sholat sunnah yang dia selalu bergerak, itu katanya ke depannya bisa mencegah untuk terjadinya pengapuran sendi, yaitu penyakit encok kalau orang awam bilang. Ya. Apakah bisa itu seperti itu? Ya. Jadi tentu kan ada faktor-faktor lain kan yang berhubungan dengan pengapuran ini kan. Ya. Pengapuran ini kan sebetulnya kan bagaimana tumbuh tulang di tempat yang tidak normal, ya kan? Tumbuhnya tulang itu kan karena ada rangsangan di tulang itu, ya kan? Nah, adapun sholat ini membantu mencegah terjadinya pengapuran, bisa jadi itu benar, ya kan? Itu benar. Tapi kalau dikatakan bahwa ini akan terhindar dari pengapuran, ya saya tidak bisa mengeluarkan pernyataan setegas itu, ya karena kan tentu ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Namun jangan lupa seperti tadi yang saya ungkapkan itu mengenai manfaat-manfaat sholat, misalnya mengenai arah, ya, orientasi waktu, orientasi tempat, ya. Kita kalau mau sholat suruh melihat misalnya tempat kita sholat bersih, arahnya benar. Itu kan juga pelajaran yang luar biasa untuk otak kita dan untuk hati kita gitu. Ya kan? Bayangkan kalau misalnya orang sholat boleh menghadap kemana saja, saya rasa tidak ada masjid. Karena orang akan berjamaah akan bingung juga kan. Bebas, yang satu ngadep kanan, ngadep kiri, ngadep depan, belakang kan gitu. Nah, ini kita diajari tertib, ya, kemudian menjaga hati kita khusyuk, khudur dalam sholat, dan itu semua akan memberikan manfaat untuk kesehatan. Baik, tadi dokter mau sedikit membahas masalah kolateral ya. Kolateral itu pembuluh darah kecil di otak. Dan saya sering dengar kalau kita sujud, rajin sujud itu ada bagian-bagian tertentu di pembuluh darah otak yang memang tidak terkena oleh darah. Nah, itu bisa lakukan dengan bersujud. Pertanyaannya, apakah memang benar ada itu penelitiannya berdasarkan radiologi yang memang terbukti itu memang benar-benar ada? Apakah berdasarkan pengalaman dokter ada seperti itu? Ada, penelitiannya ada. Jadi ada penelitian, bahkan seorang dokter ahli bedah saraf dari Belanda, itu dia masuk Islam, ya, ketika dia melihat orang Islam bersujud. Masya Allah. Dia tanyakan kepada temannya yang dokter juga, apakah ini dilakukan setiap hari? Maka dokter Muslim ini mengatakan ini dilakukan 5 waktu. Lebih dari sekali. Dengan melihat dengan pernyataan itu dia merasa kagum. Dia bilang ini luar biasa sekali manfaatnya untuk membuka kolateral, pembuluh darah di otak dan sebagainya. Dan akhirnya dia masuk Islam.
Masya Saya Allah, agak Masya lupa Allah. namanya itu karena itu pernah saya baca kira-kira sekitar tahun 2007 lah. Masya Allah. Saya baca berita tentang Islamnya dia oleh karena pengaruh itu. Baru dari otak tadi. Ya, Berarti banyak sekali penyakit yang bisa dicegah dengan gerakan sholat ini dokter ya. persis. Terutama Banyak. penyakit saraf ya, yang berhubungan dengan gangguan peredaran darah di otak. Iya. Dan tentu saja itu dengan gerakan sendiri pun bisa menggerakkan jantung kita untuk selalu memompa darah dengan gerakan, dan tentu saja dengan sujud tadi masuk ke otak. Itu sangat berguna sekali berarti ya buat kesehatan saraf tentunya. Persis ya. Hmm. Jadi memang kalau dilihat manfaat sholat ini, hikmah sholat bagi kesehatan ini itu luas sekali, banyak sekali, ya. Dan bahkan seorang ahli penyakit dalam dari Harvard University, ya, Dr. Bernard Benson, Herbert Benson itu menyimpulkan bahwa meditasi memberikan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, dan dalam sholat ini ada meditasi yang Luar biasa. sempurna. Ada Masya Allah. posisi yang nyaman, kemudian ada hati yang terpaut dengan suatu kekuatan yang besar, ada bacaan yang dibacakan, Masya Allah. ada arah yang jelas, yaitu pada waktu tasyahud. Ya, jadi memang ini untuk aspek meditasinya Meditasi. bagus, gerakannya bagus, dan membina jiwa kita sehingga kita mempunyai orientasi waktu dan tempat yang baik. Baik sekali. Jadi sesungguhnya umat Islam tidak butuh lagi dengan meditasi cara lain kecuali dengan gerakan Persis. sholat tadi. Iya. Masya Allah. Baiklah Pak Dokter, tak terasa waktu kita ternyata sudah habis. Terus sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang akan kita munculkan. Iya. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Terima Mudah-mudahan penjelasan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Iya. Dan pemirsa di rumah, insya Allah kembali berjumpa di episode yang selanjutnya. Para pemirsa Nabi yang dirahmati Allah, banyak ilmu yang kita dapat di perbincangan dengan Dr. Muhammad Ali Toha. Dan nanti kita akan kembali untuk ke episode selanjutnya. Saya Muhammad Rifki pamit dan undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lewatkan episode selanjutnya di jam yang sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.